kelakuannya nggak beres, karena masuknya juga dengan jalur yang nggak benar. Sesuatu yang masuk melalui jalur yang nggak benar kan memang juga aslinya juga nggak bagus juga kan. Nah, sekarang kalau misalkan praktek-praktek seperti ini masih terus terjadi, ini nanti kedepannya akan mencoreng nama baik universitas negeri yang ada di Indonesia. Ini sudah bukan pertama kali loh ini. Ini tahun 2016 dulu juga pernah terjadi. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Universitas Lampung yang dulu mahasiswanya ketahuan malsuin tanda tangan, kini rektornya dan beberapa orang jajarannya ditangkap oleh KPK. Oh ya, sebelum masuk ke materi kita, opini saya hari ini, mohon maaf sebelumnya mungkin suara saya agak sengau, karena ya maklum lah habis sakit, ya sakit-sakit biasa, flu aja gitu ya. Nah, jadi ceritanya begini, Universitas Lampung ini pada bulan Juli lalu, itu kan ada 6 orang mahasiswanya dari Fakultas Hukum menggugat Undang-Undang IKN dengan judicial review. Mereka ingin peninjauan kembali, kemudian juga mungkin ingin membatalkan juga itu untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi di sana oleh hakimnya ketahuan bahwa mereka ini ternyata memalsukan tanda tangan temennya yang waktu itu nggak hadir, ada 2 orang. Nah, dari pihak rektornya kemudian ya mungkin karena merasa malu atau bagaimana, pihak kampus, pihak rektornya ini mengatakan, si rektor, Profesor Dr. Karomani MSI, mengatakan bahwa kalau memang ada pelanggaran, ya harus ditindak. Nggak ada yang kebal hukum, entah itu mahasiswa, dosen, kemudian dekan, rektor sekalipun, ditindak kalau misalkan ada pelanggaran hukum. Nah, ini untuk memberi efek jera katanya kepada mahasiswanya, sekaligus pembelajaran bagaimana untuk membuat sebuah gugatan, tapi harus benar-benar real dan benar-benar asli tanpa ada rekayasa. Nah, sekarang ini giliran rektornya yang akhirnya ditangkap karena ketahuan OTT oleh KPK. Jadi rektornya ini, Profesor Dr. Karomani MSI, ini ditangkap KPK dan langsung ditahan karena ada operasi tangkap tangan tentang penerimaan suap terkait penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini kan sebetulnya dilematis begitu loh. Di sisi lain, universitas ini, universitas negeri, itu ikut program pemerintah melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNMPTN. Nah, tapi di sisi lain, universitas ini punya program sendiri. Masing-masing universitas diberi keleluasaan untuk menerima mahasiswa melalui jalur mandiri. Nah, inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh rektornya untuk meraup keuntungan. Jadi ceritanya begini, setiap mahasiswa yang tidak lolos SNMPTN boleh mengikuti jalur mandiri. Nah, kemudian beberapa mahasiswa yang sudah lolos seleksi, yang penilaiannya ditentukan oleh sang rektor sendiri, kemudian dimintain dana di luar dana yang sudah ditetapkan. Kisarannya antara 100 sampai 350 juta per orang. Nah, si rektor ini diduga menerima dana sekitar 5 miliar rupiah untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadinya. Dan biasanya kalau untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru, ini nggak mungkin rektor ini bekerja sendiri. Pasti melibatkan banyak pihak.
Dan ternyata setelah diungkapkan oleh KPK, beneran Wakil Rektor 1 bidang kemahasiswaan ikut juga. Kemudian ada Kepala Biro Humas, Hubungan Masyarakat, ikut juga. Ketua Senat Kampus ikut juga. Kemudian ada dekan dan juga ada salah satu oknum dosen yang ikut di situ juga. Nah, ini kan berarti secara terstruktur, terorganisir, nggak masif sih, cuman beberapa orang, tapi ya ini tadi terstruktur. Jadi memang dari level atas, dari rektor turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan mereka semuanya dilibatkan dan punya peran masing-masing. Nah, beberapa orang yang ditunjuk oleh rektor ini yang juga terlibat ini memang perannya itu untuk langsung bertemu dengan orang tua dari calon mahasiswa yang diterima yang sudah lolos seleksi melalui jalur mandiri ini. Nah, mereka melakukan pendekatan, kemudian juga memberikan penawaran tentang jumlah biaya, besaran biaya yang harus mereka bayarkan lagi agar anaknya masuk ke dalam Universitas Lampung ini. Nah, itu tadi jumlahnya 100 sampai 300, paling besar 350 juta per orang. Nah, ini sudah berapa orang, ya kan? Yaitu tadi diduga sudah menerima sebanyak 5 miliar rupiah. Nah, sekarang yang saya heran itu begini. Kenapa orang tua ini harus memaksakan anaknya untuk masuk ke universitas negeri dengan jalur yang seperti ini? Dengan jalur nyogok kalau saya bilang. Kenapa? Kalau misalkan dia nggak diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, kan bisa masuk ke universitas swasta. Banyak kok sekarang universitas swasta yang levelnya itu hampir menyamai universitas negeri secara kualitas pendidikan. Ya memang biayanya mahal, tapi daripada untuk nyogok ke universitas negeri, mendingan dibuat untuk biaya di universitas swasta yang levelnya hampir sama. Banyak yang sudah terakreditasi A, kemudian juga kualitasnya hampir menyamai universitas negeri, itu banyak sekali. Bahkan di daerah saya ada, besar lagi kampusnya. Dan kebetulan saya juga kuliah di situ dulu. Nah, ini kan sayang gitu loh uangnya. Cuman demi mengejar embel-embel universitas negeri. Tapi kalau cara masuknya seperti ini, nanti mahasiswa yang akan dihasilkan kualitasnya seperti apa? Ya mungkin, saya nggak menuduh ya, mungkin nanti kualitasnya ya sama seperti mahasiswa yang masuk tanda tangan temennya tadi. Bisa jadi loh dengan jalur seperti itu. Karena apa? Ya karena secara kualitas sebetulnya dia ini nggak mampu masuk ke sini karena melalui seleksi negara dia nggak lolos, kemudian melalui jalur mandiri, dan akhirnya ya seperti ini kelakuannya nggak beres karena masuknya juga dengan jalur yang nggak benar. Sesuatu yang masuk melalui jalur yang nggak benar kan memang juga aslinya juga nggak bagus juga kan. Nah, sekarang kalau misalkan praktek-praktek seperti ini masih terus terjadi, ini nanti kedepannya akan mencoreng nama baik universitas negeri yang ada di Indonesia. Ini sudah bukan pertama kali loh ini. Ini tahun 2016 dulu juga pernah terjadi. UNJ, Universitas Negeri juga pernah terjadi. Dan saya yakin mungkin masih banyak di universitas-universitas yang lain yang juga belum terungkap. Tapi saya yakin pasti ada, karena ini merupakan suatu celah begitu. Nah, sekarang begini. Sekali lagi saya mempertanyakan, kenapa harus memaksakan anak Anda untuk masuk ke universitas negeri, tapi dengan cara seperti ini? Apa karena gengsi? Atau karena mungkin hanya ingin terlihat, oh anak saya masuk di negeri? Padahal belum tentu, belum jaminan seseorang ini masuk di universitas negeri, kemudian kualitas lulusannya juga belum tentu baik, tergantung pribadinya masing-masing. Nah, sebetulnya untuk program jalur mandiri ini kan sebetulnya jalur afirmasi yang diberikan kepada pihak universitas untuk menampung mahasiswa atau calon mahasiswa
dari kalangan yang tidak mampu atau orang-orang yang ada di sekeliling universitas, tetangga lah, tetangga kampus istilahnya, ini yang memang punya potensi, kemudian dia juga punya niat untuk kuliah di sana, tapi tidak lolos seleksi SNMPTN. Nah, awalnya kan di situ, tapi akhirnya disalahgunakan untuk menerima mahasiswa melalui jalur bayar, jalur sogok. Nah, ini kalau menurut pihak KPK ini menjadi celah. Program jalur mandiri ini menjadi celah untuk melakukan korupsi di berbagai universitas negeri. Karena apa? Karena nggak ada pengawasan, kemudian juga standarisasinya juga nggak jelas, ya kan? Sangat subjektif. Makanya kan tadi saya bilang siapa-siapa yang lolos masuk ke Universitas Lampung ini nilainya ditentukan sendiri oleh rektornya. Dia turun tangan sendiri, ikut campur sendiri. Tujuannya apa itu? Untuk itu, melihat potensi ada peluang siapa yang kira-kira bisa dimintai uang untuk memuluskan masuknya ke universitas negeri itu. Nah, jadi ini mungkin pertimbangan juga untuk Kementerian Riset dan Dikti ya. Mungkin dihapusin aja lah program jalur mandiri ini. Lebih baik menggunakan SNMPTN. Nah, kemudian kalau memang ada mahasiswa yang benar-benar nggak mampu, benar-benar butuh bantuan untuk bisa masuk ke universitas negeri, ini baru mungkin nanti diberikan perhatian yang khusus. Mungkin kalau misalkan nggak lolos ke SNMPTN. Tapi kalau menurut saya memang lebih baik program mandiri ini dihapusin aja lah. Karena kalau tidak bisa ada kontrol seperti ini. Karena nanti akan terus terang akan mencoreng nama universitasnya sendiri, kemudian juga tentunya akan mencoreng dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi ke masalah kampus negeri dan gengsi tadi. Kenapa? Kenapa kok harus kuliah di universitas negeri? Padahal belum tentu biayanya lebih murah, belum tentu, hampir sama sekarang. Kemudian apakah jaminan kualitasnya juga pasti otomatis baik? Belum tentu juga, tergantung mahasiswanya. Saya punya teman, ya ini punya teman, cerita aja, sekedar cerita. Punya teman, dia ini mungkin banyak dari orang tua mahasiswa, calon mahasiswa ini berharap kalau misalkan anaknya kuliah di universitas negeri, berharap nanti lulus bisa prioritas masuk ke ASN. Mungkin ada harapan seperti itu. Padahal belum tentu. Teman saya, teman kuliah saya, kuliah di universitas swasta. Tapi dia bisa kok masuk jadi ASN, bahkan mengalahkan ratusan mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas negeri. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya masuk ke ASN menjadi abdi negara bukan murni karena lulusan universitas negeri. Khusus teman saya, dia lulusan universitas swasta. Tapi kenapa dia bisa masuk ke menjadi ASN? Jadi ini khusus teman saya ya, bukan karena Anda harus lulusan universitas negeri, tapi Anda harus punya koneksi orang dalam. Ya ini karena khusus teman saya, bapak ibunya ini pensiunan ASN. Ya, tapi sekali lagi saya itu tadi cuma intermezzo ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa memang nggak jaminan. Universitas swasta sekarang pun kualitasnya banyak yang lebih bagus, hampir setara dengan universitas negeri. Jadi jangan malu kalau misalkan anak Anda kuliah di universitas swasta, dan saya yakin biayanya juga daripada untuk nyogok ke universitas negeri, lebih baik untuk membiayai di universitas swasta yang kualitasnya hampir menyamai universitas negeri. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.